Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Engkaulah harapan kami Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan kami dapat menyelesaikan semua masalah kami. Tetapi hanya padamu kami semua berseru, dan hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana
bahwa Engkau Tuhan kami yang hebat. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan kami. Kami mau sama-sama pujikan. Yesus, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kita mau sama-sama pujikan. Tanda-tanda Tuhan nyata buat kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Padang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti
Selamat beribadah dan selamat menikmati firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa, perlindungan dan berkat-berkat-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan. Tidak dapat kami hitung, tetapi Engkau terus melakukannya untuk kami. Dan kiranya kami terus menyadari itu, sehingga kami dapat mengucap syukur, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kami. Dan malam hari ini setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami akan merenungkan firman. Berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, bersatu dan merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 1-4. Filipi 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan walaupun sebagai ciptaan yang sempurna, bukan berarti dia manusia super, tapi justru adalah manusia sosial yang membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita saling membutuhkan, maka tidak ada cara lain untuk saling memperhatikan. Maka kesatuan dan kerendahan hati itu harus dimiliki oleh setiap orang, terutama di dalam Kristus. Karena dikatakan di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ketika kita ingin memiliki kesatuan dan kerendahan hati, atau paling tidak kesatuan terlebih dahulu, itu tentu ada suatu nasihat, ada suatu persekutuan, ada suatu belas kasih mesra. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki unsur-unsur ini, karena sekali lagi kita bukan manusia super, kita butuh nasihat, kita butuh orang lain, kita butuh kasihnya orang lain. Tapi kita juga butuh menasihati, kita juga perlu mengasihi. Nah, dengan demikian, maka putaran antara dikasih, mengasihi, menasihati, dinasihati, itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan hidup kita. Oleh sebab itu, jangan menjadi orang yang sakit hati ketika dinasihati, atau merasa gengsi ketika dibelas kasihani. Karena lingkaran hidup manusia bisa jatuh, bisa di atas, bisa di bawah. Maka ketika kita mengasihi orang, suatu saat nanti kita butuh kasih orang. Ketika kita dinasihati, kita juga nanti akan bisa menasihati. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk memiliki kesatuan di dalam Kristus tentunya adalah harus menyadari bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang saling menyempurnakan untuk suatu kesempurnaan tubuh Kristus. Lalu yang kedua adalah harus memiliki kerendahan hati. Di ayat 5 dan seterusnya itu Kristus menggambarkan walaupun dia ini Allah, tapi tidak menganggap
itu sebagai milik yang dipertahankan, tapi mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Nah, orang yang bisa menghargai orang lain, bisa memiliki kesatuan ketika masing-masing merendahkan diri. Maka kalau di ayat yang ketiga dan 4 itu, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi dikatakan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Juga tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tapi juga mencari atau mengutamakan kepentingan orang lain juga. Orang Jawa itu ada istilah ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, tapi justru ngalah itu adalah menang atas ego, menang atas keakuan itu. Maka orang yang bisa ngalah itu biasanya adalah yang sudah dewasa. Makanya kalau anak-anak itu kakak beradik tengkar, sing gede ngalah. Nah itu artinya apa? Itu yang sudah dewasa, yang sudah bisa berpikir panjang, maka harus memiliki kerendahan hati. Ngalah tadi bukan berarti kalah, tapi itu bisa menguasai diri, mementingkan orang lain. Ya sudah, yang penting yang lain senang, yang lain terlayani, yang lain tidak menjadi persoalan dan seterusnya. Nah oleh sebab itu, kesatuan yang demikian itu indah. Kesatuan yang didasari dengan kerendahan hati, yang ada kasih, ada nasihat, ada kasih mesra, ada belas kasihan, mementingkan orang lain. Ini adalah suatu kesatuan yang kita rindukan bersama, sehingga benar-benar itu menjadi suatu kebahagiaan yang kita capai. Maka tanpa kesatuan, ada masalah sedikit saja itu sudah mengganggu hubungan, mengganggu komunikasi, bahkan mengganggu kasih kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memiliki kesatuan hati dan saling merendahkan diri, supaya pada akhirnya kita benar-benar menjadi orang yang seperti Kristus. Tidak ada yang meninggikan diri, tidak ada yang sombong, tapi merendahkan diri seperti Kristus. Ketika mulai menganggap diri lebih penting, malulah kepada Kristus. Ketika menganggap diri lebih berguna dari orang lain, segera berkaca dan malulah kepada Kristus. Oleh sebab itu, dengan cara yang demikian inilah kita akan terus mengoreksi diri kita sendiri untuk hidup mementingkan yang lain daripada diri sendiri, membahagiakan orang lain daripada mencari kebahagiaan diri sendiri. Maka orang yang sudah bisa melakukan itu, mengutamakan orang lain untuk membahagiakan orang lain, dia punya kebahagiaan tersendiri. Dia punya sukacita tersendiri, marem. Nah oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar memiliki kesatuan hati dan saling merendahkan diri, karena kita sama-sama murid Kristus yang telah diajar oleh Kristus untuk bisa saling merendahkan hati, untuk memiliki kesatuan di dalam Kristus, sehingga hal-hal yang kita lakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang singkat hamba-Mu menguraikannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri yang tinggal dalam hati kami akan memampukan kami menjabarkan lebih lagi, bahkan memberi kemampuan untuk dapat menyimpan dalam hati dan untuk kami dapat melakukannya supaya kehidupan kami berbahagia. Memberkati seluruh jemaat-Mu, sekalipun kami tidak berjumpa secara fisik, tapi kami secara roh memiliki persekutuan, sehingga kami saling mendoakan, saling mendukung, dan pada akhirnya kami saling mendapatkan kekuatan, karena Kristus yang ada dalam diri kami adalah kekuatan yang luar biasa, sehingga tidak seorang pun dari jemaat yang kehilangan kasih Allah atau meninggalkan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam pemeliharaan-Mu,
dalam keluarga, dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Tuhan berkati. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.